Seorang manusia dengan sarung tangan hitam menyuntikkan zat ke dalam kuning telur, dan beberapa menit kemudian, telur itu membelah dan menghasilkan telur identik. Pada saat yang sama, di Hollywood Walk of Fame, bintang pemenang Oscar Elizabeth Sparkle sedang diluncurkan. Namun, seiring waktu, namanya mulai memudar. Tak lagi bersinar seperti dirinya dahulu. Sekarang, Elizabeth menjadi pembawa acara TV aerobik. Meskipun sudah berusia lanjut, dia tetap bugar dan terlihat baik. Suatu hari, saat pergi ke kamar kecil, dia menemukan toilet wanita rusak. Jadi, dia memutuskan untuk masuk ke toilet pria. Di sana, dari dalam bilik, dia mendengar suara produser acaranya, Harvey, yang mengatakan bahwa Elizabeth sudah ketinggalan zaman, dan acara itu membutuhkan seorang gadis muda dan seksi. Sudah waktunya bagi Elizabeth Sparkle untuk pensiun. Meskipun pernah memenangkan Oscar di awal kariernya, saat ini waktunya telah berlalu, dan generasi muda mulai menggantikannya. Suatu hari, saat makan siang dengan produsernya, Elizabeth dengan tersenyum mengumumkan pengunduran dirinya. Tetapi saat melihat seekor lalat di gelas anggurnya, dia merasa tak berdaya. Dalam perjalanan pulang, Elizabeth melihat para pekerja menurunkan papan reklama yang menampilkan dirinya. Ini membuatnya terganggu, dan akhirnya dia mengalami kecelakaan di rumah sakit. Dokter yang merawatnya mengenali Elizabeth dan memujinya. Tetapi ini justru membuatnya menangis karena semua ketenarannya kini sudah berlalu. Setelah dokter pergi, seorang perawat muda mendekati Elizabeth dan mulai memeriksa punggungnya sambil bergumam bahwa Elizabeth sempurna untuk sebuah eksperimen. Sebelum meninggalkan ruangan, perawat itu menyelipkan flash drive ke saku Elizabeth yang berisi iklan tentang produk bernama Zat. Saat Elizabeth membaca nama produk tersebut, seorang pria tua yang ternyata adalah teman sekelas lamanya, Fred, memanggilnya. Mereka berbincang sebentar, dan Fred mengajak Elizabeth bertemu untuk mengenang masa lalu. Dia menuliskan nomor teleponnya di secari kertas yang basah, lalu menyerahkannya kepada Elizabeth. Meski berpura-pura senang, sebenarnya Elizabeth merasa semakin terpuruk dalam depresi, terutama setelah menemukan karangan bunga di rumahnya yang berterima kasih atas semua dedikasinya selama bertahun-tahun. Dengan perasaan campur aduk, Elizabeth akhirnya memasukkan flash drive itu ke TV-nya dan menonton iklan produk Zat. Dalam iklan tersebut, disebutkan bahwa suntikan produk ini dapat membuka DNA dan memulai regenerasi sel tubuhnya. Elizabeth menemukan sebuah produk yang bisa menciptakan versi baru dari dirinya. Produk ini disebut substansi dan berfungsi seperti matriks. Meskipun ada dua kepribadian yang berbeda, keduanya tetap merupakan bagian dari diri yang sama. Hanya saja versi baru ini lebih mudah dan lebih sempurna. Mereka harus hidup berdampingan dan beralih peran setiap 7 hari. Selalu ingat bahwa mereka adalah satu kesatuan. Suatu malam, Elizabeth pergi ke bar dan melihat pasangan bahagia yang membuatnya merasa kesepian. Setelah kembali ke rumah dan merenung, dia menelepon nomor yang diberikan untuk memesan produk tersebut. Dia mendapatkan nomor kotak pos untuk mengambilnya. Setelah malam yang panjang tanpa tidur, keesokan paginya, dia melihat iklan di surat kabar yang mencari pengganti dirinya sebagai pembawa acara. Dia juga menemukan surat di pos dengan kartu dan nomor kotak pos untuk bahan tersebut. Dengan mantap, Elizabeth memutuskan untuk mengambil paket itu menggunakan kartu yang dia terima. Elizabeth membuka pintu tersembunyi di sebuah gedung tua dan menemukan paket yang menunggunya. Saat dia membuka kotak itu, dia melihat semua bahan untuk produk yang disebut Zat. Bahan-bahan tersebut terkemas rapi dan diberi label, termasuk aktivator dan penstabil. Aktivator hanya perlu digunakan sekali, sementara penstabil harus digunakan setiap hari dan diambil dari sel matriks. Yang terpenting, kedua kepribadian harus berpindah tempat setiap 7 hari dan selalu ingat bahwa mereka adalah satu kesatuan. Pagi harinya, Elizabeth menghabiskan waktu lama menatap dirinya di cermin dan melihat tanda-tanda penuaan. Akhirnya, dia menyuntikkan aktivator tersebut. Setelah disuntik, dia merasakan sakit yang sangat hebat dan jatuh ke lantai. Saat dia menggeliat kesakitan, punggungnya terbelah, dan dari dalamnya muncul versi mudanya. Kepribadian baru ini perlahan-lahan sadar, dan ketika melihat ke cermin, dia melihat bayangan seorang gadis muda yang sangat cantik. Setelah mendapatkan tubuh barunya, Su awalnya memberontak dan merasa bingung. Namun, dia segera memperhatikan tubuh Elizabeth yang terluka. Pertama, dia merawat dan menjahit luka di punggung Elizabeth, lalu pergi tidur. Di pagi hari, Su mandi,
tetapi tiba-tiba merasa tidak enak badan. Dia menggunakan jarum suntik khusus untuk menyuntikkan penstabil yang diambil dari tubuh Elizabeth yang tidak sadarkan diri. Merasa senang dengan tubuh mudanya yang kuat, Su pergi ke audisi casting. Dia membeli baju renang yang menggoda dan menggunakan nama baru, Su. Penampilannya memukau para produser, termasuk Harvey, yang memilih Su untuk menggantikan Elizabeth sebagai pembawa acara. Su memberitahu Harvey bahwa setiap 7 hari dia harus pergi merawat ibunya yang sakit, yang justru menjadi nilai plus bagi mereka. Su mulai menikmati ketenaran yang pernah dimiliki Elizabeth. Namun, setelah beberapa minggu, saatnya tiba untuk melakukan peralihan kembali. Su memasang tabung khusus di lengannya agar zat bisa mengalir dengan mudah. Sementara itu, Elizabeth sedang dalam koma. Su membersihkan dirinya dan pergi ke studio TV, di mana Harvey memberinya hadiah dari kru. Di rumah, Elizabeth menandai hari-hari ketika dia bisa menjadi dirinya sendiri di kalender. Setelah seminggu, Su menerima pesan tentang zat baru yang dikirim ke kotak posnya. Mereka berencana untuk bertukar lagi setelah 7 hari. Su menikmati kehidupannya yang baru, membintangi iklan dan semakin populer. Namun, dia mulai memikirkan tubuh Matrix dan membuat ruang rahasia di kamar mandinya. Ketika selesai, tetangganya mengetuk pintu dan mengeluh tentang suara berisik. Su menutup pintu dan menyembunyikan tubuh Elizabeth di ruang rahasia, mengganti foto Elizabeth di dinding dengan fotonya sendiri. Su semakin sukses dan mulai memiliki teman baru. Suatu malam, dia membawa pulang seorang pria muda, tetapi tiba-tiba merasa tidak enak badan dan ingat bahwa sudah waktunya untuk beralih. Dia buru-buru ke ruang rahasia untuk melakukan prosedur stabilisasi. Setelah malam dengan pemuda itu, Su bertukar kembali dengan Elizabeth lebih lambat dari yang direncanakan. Ketika Elizabeth bangun, dia menemukan ruang tamu berantakan dan tangannya terpelintir karena asam urat. Dia menelepon penyedia zat, tetapi mereka memberitahunya bahwa perubahan itu tidak bisa diubah dan mengingatkannya bahwa mereka adalah satu kesatuan. Elizabeth sedang merapikan apartemennya ketika dia melihat rekaman acara baru yang dibawakan oleh studi TV. Dia terpaksa mengakui bahwa Su sangat cantik. Kemudian, dia mendengar tetangganya meminta Su untuk berkencan, tetapi Su tidak membuka pintu. Setelah itu, Elizabeth menerima paket berisi zat baru. Dalam perjalanan keluar, dia berhenti di sebuah kafe dan bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengeluh bahwa 7 hari terlalu lama untuk menunggu kembali ke tubuh seseorang. Saat berbincang, lelaki itu menjatuhkan kartunya, dan Elizabeth melihat bahwa kartu itu sama dengan kartu substansinya. Dia kemudian menyadari bahwa lelaki tua itu adalah perawat muda yang pernah menasihatinya tentang eksperimen tersebut, dan dia merasa bahwa semua ini telah terjadi sebelumnya. Elizabeth merasa semakin sulit untuk mengingat bahwa dia berhak hidup dengan bahagia. Suatu hari, dia berlari pulang dan tanpa sengaja menabrak pacar Su yang tidak mengenalinya. Namun, pertemuan itu mengingatkannya pada Fred, teman sekelasnya. Dia pun menghubungi Fred, dan mereka merencanakan untuk bertemu di sebuah kafe. Elizabeth berdandan dan merias wajahnya, menyembunyikan tangannya di balik sarung tangan. Namun, saat dia melihat papan reklama yang menampilkan Su, dia merasa kecewa dengan bayangannya sendiri. Dia kemudian mengganti riasannya dan menghapusnya sambil menangis. Dalam keadaan emosional, dia merobek gaunnya dan memutuskan untuk tetap di rumah, mengabaikan panggilan Fred. Dia mulai makan berlebihan untuk mengatasi stres dan rasa tidak amannya. Sementara itu, Su kembali ke lokasi syuting dan memulai pertunjukan. Namun, saat latihan, Su merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah kulitnya. Dia segera menghentikan syuting dan berlari ke kamar mandi, di mana dia menemukan benjolan di pantatnya. Ketika dia memeriksanya, dia terkejut menemukan kaki ayam goreng yang keluar darinya. Su menyadari bahwa saat dia menjalani kehidupan glamornya, Elizabeth justru sedang terpuruk dan makan berlebihan di rumah. Su sangat marah dan mengeluh kepada operator zat, tetapi dia hanya diberitahu bahwa 1 hari telah berlalu dari seminggu penuh. Dia segera menelepon Harvey untuk mengumumkan bahwa dia akan menjadi pembawa acara baru di acara tahun baru, yang merupakan puncak karirnya. Namun, kebahagiaannya membuatnya semakin menyalahgunakan penstabil, yang menyebabkan tubuh Elizabeth menua dengan cepat. Ketika Elizabeth bangun, dia mendapati dirinya sudah tua, lemah, dengan sendi kaku dan hampir seluruh rambutnya beruban. Dalam keadaan putus asa, dia menghubungi operator zat, yang menyarankan agar dia mengakhiri percobaan, tetapi tidak ada cara untuk memulihkan kondisinya. Elizabeth berusaha meyakinkan dirinya untuk menghentikan eksperimen,
Tetapi dia tidak bisa melepaskan versi dirinya yang lebih muda dan cantik. Dia teringat hadiah dari Harvey, yaitu buku masak, dan mulai mencoba belajar resep baru untuk mendapatkan kembali energinya. Sementara itu, Su terus bersinar di layar TV. Suatu hari, Elizabeth mendengar Su menertawakan bintang-bintang yang menua, yang membuatnya sangat marah dan bertekad untuk mengakhiri eksperimen tersebut. Su kembali ke rumah dan menemukan ruangan yang berantakan dengan sisa makanan dan botol kosong. Dia telah menimbun stabilisator selama 3 bulan. Tetapi sehari sebelum acara siaran langsung, persediaannya habis. Su menghubungi pemasok untuk meminta lebih banyak. Tetapi dia diberitahu bahwa Elizabeth adalah satu-satunya sumber dan mereka perlu beralih untuk mengisi ulang persediaan. Tanpa pilihan lain, Su merasa putus asa saat dia hampir tidak sadar. Dia mendengar suara aneh dari kamar mandi. Dia tidak membuka pintu karena di dalamnya ada wanita botak menyeramkan dengan punuk cacat. Wanita itu berteriak dan akhirnya melarikan diri. Elizabeth, yang kini menjadi makhluk mengerikan, menghubungi operator zat dan memohon untuk mengakhiri percobaan. Setelah itu, dia kembali ke rumah dan menyeret tubuh Su ke ruang tamu. Dia bersiap menyuntikkan serum yang akan membunuh duplikatnya. Tetapi saat melihat potret Su, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membunuh versi mudanya. Elizabeth membawa Su kembali ke kesadaran, dan ketika melihat jarum suntik yang setengah kosong, dia menyadari apa yang diinginkan Elizabeth. Su menjadi marah dan menghancurkan matriksnya. Setelah itu, dia bersiap untuk pertunjukan tahun baru dengan mengenakan gaun cantik. Tetapi tiba-tiba dia merasa tidak enak badan dan berlari ke kamar mandi. Dengan matinya matriks, tubuh Su mulai memburuk dengan cepat. Giginya mulai tanggal, membuatnya sulit tersenyum kepada Harvey, sponsor yang sangat diinginkannya. Dalam panik, sebuah paku lepas dan telinganya juga lepas. Su segera bergegas pulang. Eliza, yang kini menjadi monster, mengingat audisinya dan berusaha mempercantik diri dengan mengenakan gaun dan topeng yang dibuatnya sendiri. Ketika dia tiba di studio TV dan melangkah ke panggung, topengnya terlepas. Penonton terkejut dan berteriak ketakutan, lalu panik melarikan diri. Seorang pria menyerangnya dan memenggal kepalanya, dan tubuhnya yang hancur kemudian mengotori seluruh aula dengan darah. Eliza melarikan diri dari studio, dan wajah asli Elizabeth yang hancur berhasil merangkak ke bintang aktris di Walk of Fame, di mana dia terlihat tersenyum. Keesokan harinya, semua jejak darah dihapus, menghilangkan ingatan tentang kejadian mengerikan itu. Film ini mengeksplorasi standar kecantikan yang diberlakukan masyarakat terhadap tubuh wanita, serta mengajak penonton untuk merenungkan arti menjadi diri sendiri dan pentingnya menerima siapa diri kita.